Mari kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kontrak jangka panjang. Kontrak jangka panjang yang pernah kita bahas sebelumnya ya. Kontrak jangka panjang. Salah satu menyelesaikan kontrak jangka panjang dengan metode persentase penyelesaian yaitu adalah dengan persentase of completion. Yaitu dengan menggunakan pendekatan input. Kalau kita bicara pendekatan input, berarti kita bicara seberapa banyak bahwa biaya yang telah dikeluarkan, baik itu direct material, direct labor, atau overhead cost untuk membangun aset tersebut. Makanya kita menggunakan pendekatannya biasa cost to cost method. Melihat dari biaya ya, biaya yang aktual sudah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut dibagi dengan total estimated cost. Nah, teknik kedua adalah dilihat dari outputnya. Kalau dari outputnya bukan melihat dari biaya apa saja yang sudah di-spend untuk membangun aset tersebut, tetapi melihat dari seberapa banyak penyelesaian yang telah dilakukan untuk membangun proyek tersebut. Nah, kalau proyek itu berupa bangunan, maka kita melihat dari estimasi arsitek. Kalau proyek itu berupa desain, mungkin dari desainernya akan memprediksi sampai sejauh mana pekerjaan sudah diselesaikan ya. Salah satunya berarti kita bisa melihat dari arsitek estimation. Bisa juga desainer ya. Nah, kita melihat dari outputnya. Outputnya seberapa banyak yang sudah jadi. Nah, pendekatan atau input atau pendekatan output tentunya akan menghasilkan perhitungan yang berbeda terhadap pendapatan, baik pendapatan maupun laba rugi ya. Nah, pada pembahasan ini kita akan fokus pada output. Karena sebelumnya kita telah membahas metode cost to cost method. Kita akan ulang nanti cost to cost method dengan kompleksitas tersendiri. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ada cost incurred actual estimated cost to complete, berarti biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan daripada pekerjaan, account receivable yang akan kita tagihkan, dan cash collection, uang yang kita terima. Nah, tahapan penyelesaian ini kita lihat seperti ini. Di tahun 2017, kita punya nilai kontrak adalah 6 miliar. Demikian 2017, 18, 19, 20, 21 sama ya. Nah, kemudian kita lihat ada cost incurred actual. Actualnya di sini adalah 1M. Kemudian kita memerlukan, berarti kalau ini actualnya, kalau to date-nya juga 1M tetap. Nah, cost to complete itu adalah 4M, dikasih tahu dalam informasi soal. Sehingga total estimated cost adalah 5 miliar. Demikian tahun 2018, kalau kita mengetahui ada incurred actualnya 1,2M, kita bisa menentukan cost incurred to date menjadi 2,2. Nah, di sini dari mana? Karena sebelumnya 1 miliar sudah kita keluarkan di tahun 2017 dan 2018 1,2M, totalnya 2,2M. Ada untuk menyelesaikan 3,3, total biayanya adalah 5,5M. Tentunya total estimated cost bisa berbeda-beda. Kenapa? Karena estimasi biaya, kita menentukan harga kontrak itu kan di awal. Sedangkan ketika kita perjalanan untuk spend daripada biaya, bisa aja berubah-ubah ya komponen biaya, baik itu DM-nya, DL-nya, OH-nya. Di 2019 kita melihat bahwa yang actualnya 2,7, to date-nya 4,9. Dapatnya dari mana? Balik lagi ya. Dari yang sudah diselesaikan 2017-18 kan 2,2. Sedangkan pengeluaran 2019 2,7, totalnya 4,9. Ada estimated cost to complete dan akhirnya ada total estimated cost. Nah, kalau metode cost to cost basis, kita membandingkan cost incurred to date, kita bandingkan dengan total estimated cost. Nah, pada saat kita mengabaikan input dan kita menuju kepada output dalam mengestimasi persentase penyelesaian, maka kita mengambil nilai yang ada di persentase estimasi arsitek, kita masukkan ke dalam tabel kita. Jadi percentage of completion-nya sudah berdasarkan estimasi dari arsitek ya. Berarti sini udah ada angkanya nih, given. Ya, kita pindahkan. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah kita akan menyusun yang namanya laba ruginya. Nah, laba ruginya, perhatikan konsepnya yang terutama pada yang tercetak merah. Revenue yang diakui adalah 10%. Dari mana 10%-nya? 10%-nya kita ambil dari nilai kontrak. Nilai kontrak 6 miliar, 10%-nya adalah 600.000. Bagaimana dengan cost? Cost itu adalah 10% dari estimated total cost. Estimated total cost-nya adalah 5 miliar, maka 10%-nya 500 juta.
gross profitnya 100 juta ya. Maka angka ini kita pindahkan seluruhnya kepada recognized in current year. Berarti kita mengakui revenue adalah 6 miliar, cost-nya 600 juta, cost-nya 500 juta, dan gross profit 100 juta. Di next-nya 2018 kita melihat revenue yang kita akui adalah 1,8 M. Dapat dari mana? 30% yang kita sudah boleh akui berdasarkan penyelesaian 30%. Arsitek bilang 30% sudah selesai, maka 30% dikalikan nilai kontrak. Cost-nya 30% dari total biaya. Expected cost-nya 5,5 ya. Hasilnya dapat gross profit. Gross profit kita kurangi juga tadi total di sini kita kurangi dengan yang sudah diakui sebelumnya. Nah, inilah yang kita diakui di tahun 2018. Ini di 2017, ini 2018. Bagaimana di tahun 2019 dan 2020? Di 2019 dan 2020 juga sama. 2019 revenue yang diakui 90% dari nilai kontrak dan cost-nya 90% dari total estimated cost. Nah, hasilnya seperti ini dan jangan lupa dikurangi dengan yang sudah diakui di periode-periode sebelumnya. Maka angka inilah yang menjadi angka di tahun 2019. Bagaimana di 2020? 2020 mengakui full revenue dan cost-nya 100% dengan gross profit-nya. Nah, sehingga kita bisa mengakui informasi pendapatan, beban, dan laba rugi di tahun 2020. Walaupun informasi sampai dengan 2021 ya. Ada tagihan yang belum diselesaikan. Nah, ini adalah salah satu metode yang kita bisa gunakan dengan konteks output, yaitu berdasarkan arsitek estimation. Nah, bagaimana kalau kita diminta untuk membuat jurnalnya? Membuat jurnal itu tetap kita dalam kontrak jangka panjang, kita punya ada jurnalnya ada 5. Pertama, construction in process. Construction in process, kita hanya mengambil angka yaitu cost yang dikeluarkan actual selama periode tersebut. Kita lihat ya. Di soal sebelumnya berarti kalau saya ambil lihat di sini, berarti kita akan mengambil angka adalah cost incurred actual 1M, 1,2 M, 2,7 M, dan 940. Saya ambilkan satu contoh yaitu di sini 1 M. Maka di 2017 construction in process adalah 1 miliar di sisi debit dan 1 miliar juga di sisi kredit. Dan seterusnya. Nah, tentunya penagihan dan penerimaan kas kita melihat juga dari konten di dalam soal dikatakan bahwa ada penagihan sebesar 1,5 miliar tapi baru diterima adalah 1,2 miliar. Maka mengerjakannya adalah masukkan daripada account receivable 1,5 miliar. Berarti kita menagihkan 1,5 miliar dan juga kita menerima hanya 1,2 miliar. Oke. Jurnal yang keempat terkait dengan pengakuan pendapatan, beban, dan juga laba rugi. Nah, kita mengingat seperti video sebelumnya telah dijelaskan, ketika kita bicara itu, kita sudah mengambil laporan laba rugi kita dari tahap kedua ini, yaitu adalah masukkan nilai revenue kita, 600 juta di sini akan dimasukkan, cost-nya 500 juta dan laba rugi 100 juta ya. Kita coba masukkan. Berarti di sini adalah revenue from long term contract adalah 600 juta sesuai dengan ilustrasi yang tadi, di mana cost-nya untuk menyelesaikan ini adalah 500 juta. Berarti masih memiliki keuntungan gross profit yang bisa diakui adalah 100 juta. 100 juta ya. Oke. Totalnya sama. Dan seterusnya untuk 2018, 19, dan 20. Hati-hati. Dalam soal kita ini bahwa penyelesaian diselesaikan di 2020. Maka automatically kita harus menutup account billing on construction in process dengan construction in process senilai kontraknya, yaitu ada 6 miliar. Kita harus tutup. Walaupun kita tahu bahwa penagihan kita itu belum selesai. Penagihan kita belum selesai. Kita masih menagih, masih kurang yang dapat kita tagih di tahun 2021. Kita lihat di sini. Di tahun 2021 kita masih bisa menagih 200 juta di sini. Karena totalnya belum lengkap. Coba kita lihat 1,2 ditambah 1,6
ditambah 2,1 ditambah 900, masih ada tagihan 200 juta yang baru akan diselesaikan di tahun 2021. Maka tentunya ada sebuah tambahan di sini di tahun 2021. Di 2021 kita masih memiliki tagihan senilai 200 juta. Kita akan menerima uang 200 juta. Oke, itu tambahan di 2021. Kalau kita disuruh menyusun bagaimana pengungkapannya di dalam laporan posisi keuangan di 31 Desember 2017. Maka di 31 Desember 2017 kita bisa melihat di sini. Ya, kita harus membandingkan berapa billing kita. Billing kita adalah 1,5 M. Sedangkan construction in process kita itu adalah 1,1. Berarti artinya apa? Kita telah menagih lebih besar daripada pekerjaannya yang telah kita keluarkan. Billing kita 1,5, sedangkan kita construction proses kita baru 1,1. Berarti ada selisih senilai 400 juta. Nah, selisih itu maka kita harus akui apa? Selisihnya itu kita harus akui sebagai current liability. Current liability. Maka pada saat kita melengkapi jurnal ini, tentunya di dalam financial position ya. Di dalam financial position, berarti di sini adalah financial position. Oke. Kita punya aset, current asset. Di current asset juga ada yang mau disajikan. Yaitu pada current asset kita mau mensajikan account receivable kita. Account receivable. Account receivable kita adalah kita melihat dari kita menagih 1,5 tapi baru dibayar 1,2, maka account receivable-nya 300 juta. Setuju ya? Nah, kemudian di sisi pada current liability di sini ya. Berarti di sisi current liability. Nah, di current liability, sisi current liability, kita akan melihat di sini ada yang namanya construction in process kita. Construction in process kita harus kurangi ya. Berarti kita punya di sini billing. Billingnya 1,5. Kita kurangi dengan construction in process. Senilai 1,1. Nah, selisihnya kita akan menyebutnya sebagai billing excess. Billing in excess of cost and recognized profit. Senilai 400 juta. Nah, ini informasi penyajian untuk 31 Desember 2017 dan selanjutnya. Demikian pembahasan berdasarkan persentase arsitek.